Oke guys, kita udah di bandara. Gua bareng Richard, bareng Ipe juga. Kita mau ke Sulawesi. Sulawesi mana nih kita masih belum tahu. Kita mau ke Makassar dulu, nanti baru kita lanjut ke Kendari. Kita ada pelepasan ekspor di sana. Baru nyampe. Welcome to Makassar. Habis ya. Richard. Halo. Siapa nih? Ipe. Oh. Berapa orang nih anggota, Pak? Bertiga. Tiga. Ya. Kenalin dulu, ini Pak Toro. Halo, Pak. Pak Toro ini forwarder kita nanti di Surabaya, Pak. Ipe. Ini Pak, tim bisa ekspor. Timnya Julio ekspor. Timnya Julio. Saya di timnya Pak Roni. Saya forwarder agentnya di IEC. Indonesia Export Center. Oke. Ya, yuk. Ayo, boleh. kita langsung. Oke. Selamat datang di Kendari. Ya, siap. Enak banget Kendari. Mantap Gua ya. langsung dateng, dijemput langsung sama Bro Stevennya langsung. Nggak pakai siapa-siapa yang jemput, dia langsung. Langsung. Dan menariknya adalah dia sekarang bisa dibilang influencer juga di Kota Kendari. Iya, orang bilang-bilang kayak Orang gitu. bilang-bilang gitu ya. Ya. Tapi dia terjun di ekspor, di dunia ekspor. Nah, Kenalkan, nama saya Stephen Stanley, usia saya 27 tahun dah. Terus kegiatan sehari-hari sebelum mengurus ekspor ini ya paling sebagai content creator. Terus saya juga ada beberapa bisnis produk brand sendiri, baju sendiri. Terus fokus di TikTok, YouTube, dan Instagram, ya kurang lebih seperti itu. kenapa nih Steve, lu tiba-tiba tertarik di dunia ekspor? Yang gua tahu, lu udah pernah ketemu Julio juga. Ya, udah pernah. Sampai di main badminton bareng Ya, di Bali, Bali. ya kan? Sampai gitunya, maksud gua sampai lu mau ketemu Julio langsung untuk nanya tentang ekspor gitu, di luar hal lain gitu loh. Apa yang bikin termotivasi tuh apa sih sampai bisa ekspor sampai sekarang? Sebenarnya begini, saya dari dulu itu memang pengen ekspor, tapi belum tahu caranya seperti apa. Bahkan saya sampai jauh-jauh ke Cina nih untuk belajar tuh. Dan belajar ke sana, tapi belum tentu pun kita bisa mengekspor kayak gitu. Nah, begitu ketemu Julio, melihat video-videonya, kontennya, akhirnya saya berpikir, wah ini adalah salah satu jalan nih, salah satu kendaraan untuk bagaimana caranya saya bisa ngekspor juga. Dan tujuan saya nanti ke depannya seperti saya pengen ngekspor itu sampai ke negeri Cina. Di tempat saya dulu studi di sana, hidup di sana selama beberapa tahun. Kalau orang lain mikirnya impor. Nah, saya tuh pengen sekali ngekspor malah ke Cina. Nah, sesuai dengan tujuan dari bisa ekspor ini kan. Komunitas bisa ekspor, kalau orang lain ngimpor, kita ngekspor. Betul. Nah, kayak gitu. Gue udah bareng Siap, Steven. hadir. Ini ekspor berapa banyak? Ini kan hanya sampel aja. Totalnya 18 ton. Sampelnya 18 ton dulu ya. 18 ton satu kontainer, dan kita akan kirim ke Vietnam. Vietnam ya. Vietnam. Karena besok ya Steve. Ya, besok itu kita ada acara kegiatan pelepasan yang dihadiri jajaran pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara. Oke. Ini yang support baik banget Steve. Waduh, banyak banget ini ya. Banget ya. Termasuk beliau Pak Kama sana, ya supplier kita. Langsung supplier. Langsung dia ke Ya. supplier loh, ada Pak Kama. Ada Pak Kama. Dari Samudra juga Ya, ada. Samudra Indonesia. Ya. Jadi banyak banget yang terlibat di sini. Dari pemerintah setempat juga ada. Pemerintah setempat. Ya, support ya. Mudah-mudahan besok Pak Gubernur bisa hadir. Pak Gubernur, terus Ketua Kadin Sultra. Betul banget. Ya, kayak gitu. Lo lihat tuh segede-gede. Ini adalah raw cashenuts. Ya. Jadi kita bakalan ekspor ini ke Vietnam dengan jumlah total satu kontainer 20 feet, isinya 18 ton. Ini
Ini ada. Jadi di sini ada Pak Iwan, Pak Kama, dan Pak Toro. Kayak gitu. Jadi memang kita ini satu tim dan Pak Iwan dan Pak Kama ini sebagai QC Pak ya. Iya, musik. Ya, bagian controller ya. Kalau dari Pak Toro, Saya sebagai forwarder agentnya. Order agentnya. Memang kita kerja semua jadi satu tim. Pak Kama, bagaimana untuk masalah kualitas? Gimana Pak? Ya, kalau masalah kualitas kita sudah antisipasi semua dari awal. Sudah beberapa kali diadakan pengecekan, alhamdulillah sudah oke. Aman ya? udah pasti best quality food Ya, Pak Iwan gimana Pak Iwan? Ya kalau masalah kualitas ya kita kontrol dari awal kontrol, semua ya? dengan baik dan sudah melewati beberapa tes yang kita lakukan. Sip. Berarti kemarin itu tertarik di ekspor, di Bisa Ekspor. Bisa ekspor. Jadi lu sempet daftar di Bisa Ekspor Oh juga? iya udah download aplikasinya. Wih, mantap Iya loh. registrasi dong. Iya dong. Gimana? Itu maksudnya untuk belajar sesuatu yang luar biasa dengan mengeluarkan budget sedemikian rupa, rasanya ya worth it banget sih. Tapi isi dalam semua materi dalamnya itu memang daging semua. Daging semua. Kemarin sempat ketemu Julio tuh waktu di Bali ngobrol-ngobrol. Ternyata memang visi misinya Ko Julio ini memang luar biasa. Akhirnya gimana caranya saya ikut menjadi bagian mereka dan ikut berpartisipasi terjun langsung di ekspor. Sampai sekarang udah kirim Ya, sampel dulu ya sekarang ya. Sampelnya satu kontainer FCL 20 feet. 20 feet. Saya sempat konsultasi nih sama Ko Julio memilih produk ini, Raucous Nuts mente gitu kan. Mente. Julio sempat bilang, wah kayaknya susah nih, soalnya musiman. Nah, tapi saya ambil dari sisi positifnya nih. Saya bilang, justru musiman nih kita manfaatkan. Soalnya apa? Kendari, Sulawesi Tenggara dikenal sebagai penghasil mente terbaik dunia. Akhirnya dari situ, walaupun Julio berkata seperti itu, tapi memang saya masih tetap memutuskan. Masih nekat. Jadi challenging ya? Ya, jadi challenging nih. Benar. Jadi challenging. Kenapa orang lain yang saya dengar bisa ekspor nih mente sampai ke luar negeri? Kok saya nggak bisa? Nah, di situ mulai tertantang tuh. Akhirnya belajarlah pasarnya seperti apa, produknya seperti apa. Ya, saya tahu memang banyak kendala karena Julio pun sebenarnya pernah melakukan hal itu juga, ya kan? Tapi bagi saya pribadi nggak ada salahnya untuk mencoba. Oke. Kalau ke produk, Steve, langsung ke situ, langsung ke mente. Awalnya Kopra. Awalnya Kopra ya? Ya, kelapa, Awalnya Kopra. turunan Itu kelapa. berapa lama tuh lu cari produk? Sebenarnya bersamaan sih nih, bersamaan seiring berjalannya waktu bersamaan. Hanya saya lihat yang mana nih kira-kira lebih cepat prospeknya, Oke. kayak gitu. Ternyata wah kayaknya mente nih, soalnya banyak buyer yang cari. Boleh spill dikit lalu dapat bayar dari mana? Ya jujur dari nggak pakai B2B sih. Oh, nggak pakai B2B ya? Ya alias saya pakai Facebook, tapi ya kalau Validasi pakai- lagi. Ya divalidasi lagi, lihat perusahaannya seperti apa, kita komunikasinya seperti apa. Pokoknya intinya kayaknya nggak harus bayar, cari bayar pun bisa. Betul. Dan memang saya buktikan sendiri, ternyata bisa kayak gitu. Soalnya ya jujur ya, dulu awal-awal itu saya pengen gabung di B2B apa ya? Go forward. ya? Ya, go forward. Saya udah mau bayar loh. Bayar 6 juta. Ya, Ah, 5 6 juta juta. sekian-sekian. Kan? Saya udah bayar. Hanya kendalanya ternyata untuk masuk di go forward itu harus PT. PT. Ah, Betul, saya harus CV. masukin dokumen PT, betul. Harus dokumen PT. Nah, bersyukur juga nggak jadi akhirnya. Akhirnya mau nggak mau cari cara nih, gimana caranya cari bayar nih. Akhirnya saya tinggalin go forward, saya fokus di Facebook. Tapi memang di Facebook itu kita harus konsisten. Upload walaupun nggak ada yang lihat, nggak ada yang like. Mereka itu rata-rata bukan nggak lihat, mereka lihat, tapi mereka jarang komen Betul. atau like atau gitu. Tapi mereka tetap pantau. Ya, Kadang mereka kan langsung ini ya, langsung klik Langsung. WA.WhatsApp lu ya. ya, langsung mereka kontak kok. Langsung mereka hubungin WA gitu. Nah, itu chattingannya gimana? Gue denger bahasa Inggrisnya juga apa-apa aja ini. Wah, sejujur dan paling jujurnya ya, bahasa Inggrisku itu benar-benar hancur. Serius, saya nggak tahu bahasa Inggris dan benar serius. Betul. Kalau bahasa Mandarin boleh lah, karena saya kan pernah boleh. tinggal di Cina tuh. Nah, tapi bahasa Inggris memang parah. Tapi sebenarnya untuk komunikasi dengan buyer itu nggak harus bahasa Inggris kita itu bagus. Yang penting kita paham ini produk knowledge-nya seperti apa. Produk knowledge kan.
ya maksudnya kualitinya seperti apa, itu yang mereka butuhkan. Kalau untuk masalah komunikasi dan lain sebagainya itu kita bisa pakai Google Translate dong. Pasti. Ya, yang penting kita paham produk knowledge-nya. Oke guys, jadi sekarang saya lagi berada di Pelabuhan Pelindo Newport Kota Kendari, dan sebentar lagi kita akan melakukan pelepasan ekspor. Dan hari ini bertepatan dengan acara Gebiar Ekspor se-Indonesia yang diadakan serentak di 34 provinsi. Hari ini sesuatu yang spesial buat saya juga karena kedatangan Gubernur Sulawesi Tenggara, Kapolda, Kadin, HIPMI, dan jajarannya. Jadi ini sesuatu momen yang sangat berarti buat saya. Semoga berjalan dengan lancar ya. Pelindo di Kendari menyaksikan Gebiar Ekspor bersama Pak Yassin Limpo. Ini mungkin satu rezeki ya buat saya karena begitu saya memperkenalkan diri, saya tunjukkan semua company profile, foto produk, website yang saya udah sediakan sebelumnya kan, terus berserta media sosial semua media sosial saya kenalin. Kayaknya Trusted nih. ya trusted nih, Serius nih orang nih. lihat followersku sekian, apa sekian, YouTube juga sekian kan. Wah, terus dia lihat video di TikTok, wah kayaknya ini orang suka membantu nih kayak gitu kan. Nah mungkin dari itunya juga nih, rezekinya juga tuh. Rezekinya tuh, jadi connect. Akhirnya mereka bisa percaya. Pokoknya apapun itu saya selalu update sama bayar. Hal-hal sederhana pun, karena saya pengen membangun bisnis itu bukan hanya satu kali order, tapi kita pengen buat long term. Makanya dikit-dikit update, Jadi apapun jadi teman bayarnya ya. Betul. Di bawah santai aja karena saya ngobrol aja bercanda kayak gitu. Kita bahkan chatan sampai jam 12 malam. Kayak gitu. Berarti gak ada kendala, lu gak bisa bahasa Inggris, gak ada kendala. Gak ada masalah. Yang penting produk knowledge-nya dia tanya, ini value-nya apa, lu paham kan? Betul, kualitasnya, kadar airnya, segala macam itu harus benar-benar paham. Buat teman-teman nih, teman-teman Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, daerah kita ini merupakan hasil alam terbesar. Kalian mau cari produk apa aja di Sulawesi Tenggara ini ada, mulai dari turunan kelapa, mente, dan lain sebagainya itu ada. Jadi ini merupakan satu kesempatan buat kita sebagai anak-anak Kendari, anak-anak Sulawesi Tenggara mampu memanfaatkan ini. Ketika kita mampu memanfaatkan ini semua, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, daerah kita ini bakal lebih maju dengan tangan-tangan kita nih. Makanya anak-anak muda Kendari, ayo kita sama-sama memanfaatkan hasil alam kita yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Nah ini nih guys, kontainer perdana bakalan dikirim ke Vietnam seperti ini nih. Jadi kita kerja sama dengan berbagai macam pihak. Nah ada Kadin, bisa ekspor tuh, Gas Farmer, dan masih banyak lainnya. Ada HIPMI juga, ada banyak banget. Nah semoga ini menjadi pintu untuk kita semua. Congratulations. Bisa big dream-nya nih. Ya. Main-main. Ini langkah awal nih. Tadi juga banyak banget yang terlibat ya. Semoga ini langkah awal dan nggak hanya berhenti sampai di sini, tapi bakal ada kontainer-kontainer berikutnya. Pasti berapa? Harus itu. Sekali lagi congratulations. Thank you. Semoga bisa ekspor juga makin berjaya, makin dikenal dan makin memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat. Thank you. Amin. Amin. Sip.